Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas jurnal yang berjudul Edge Detection in Shared Image Using Phase Transform. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Taskia Tunia dengan NIM 039. Pertama-tama, dalam jurnal ini, pendekatan baru untuk mendeteksi tepi pada gambar radar sintetis aperture telah diperkenalkan. Metode yang diusulkan menggunakan transformasi yang terinspirasi optik yang mengemulasi difraksi gambar melalui media dengan sifat dispersif non-linear. Hasil percobaan menunjukkan bahwa output dari PST ini diperkenalkan bersama dengan operasi morfologi lebih lanjut yang dapat digunakan secara efektif untuk mendeteksi tepi gambar. Deteksi tepi ini didefinisikan sebagai identifikasi pola-pola dalam suatu bayangan terkait dengan perubahan-perubahan cerah atau warna dalam pemrosesan gambar adalah umum untuk hasil tepi yang diproses pasca dan digunakan untuk mendeteksi objek dan klasifikasi. Penggunaan lain melakukan deteksi pada gambar adalah mengurangi ukurannya sambil menjaga informasi penting yang terkandung di dalamnya. Pencitraan optikal dan SAR digunakan secara luas dalam penginderaan jauh. Pencitraan SAR juga mengatasi banyak kerugian optik karena dapat beroperasi di hampir setiap kondisi cuaca baik siang maupun malam. Selain itu, karena beberapa sinyal radar dapat menembus sebagian tanah dan vegetasi, gambar SAR juga dapat memberikan informasi di bawah permukaan. Namun, gambar SAR biasanya rusak oleh speckle yang mengurangi kontrasnya dan dengan demikian menyebabkan dampak pada analisis berdasarkan tekstur. Banyak teknik pelemahan yang direduksi telah diusulkan. Teknik-teknik tersebut dapat diterapkan sebelum deteksi tepi untuk mengurangi speckle pada gambar. Namun, biasanya menghasilkan tepi tebal dan akurasi rendah dalam pelokalan tepi. Algoritma tradisional seperti detektor Chani tidak cocok untuk mengatasi masalah deteksi tepi karena sifat heterogen dari gambar SAR. Oleh karena itu, metode yang lebih khusus untuk digunakan, teknik deteksi tepi terbaru dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori utama. Metode berbasis rasio berdasarkan rata-rata ROE dari intensitas gambar, metode berdasarkan likelihood ratio atau LR, dan metode berdasarkan analisis wavelet. Dalam karya ini, transformasi citra digital yang diilhami fisika digunakan untuk menyusun propagasi gelombang elektromagnetik melalui perangkat untuk memperbaiki fungsi listrik dengan fungsi listrik yang memiliki sifat dispersif atau tergantung frekuensi yang melengkung. Dalam karya ini, pendekatan serupa telah digunakan untuk sinyal kompresi ARS. Selain pekerjaan dan dengan beberapa variasi operasi baru yang disebut PST dikembangkan, di dalamnya juga ditunjukkan bahwa keluaran ambang batas PST bersama dengan operasi morfologis lebih lanjut dapat digunakan untuk deteksi tepi. Dalam karya ini, suatu algoritma yang ditingkatkan untuk deteksi tepi gambar SAR berdasarkan PS yang diperkenalkan, sementara kinerja yang normal divalidasi secara resmi menggunakan gambar SAR yang nyata. Sisa dari makalah ini disusun sebagai berikut. Dalam bagian 2, PST diperkenalkan. Desain pendeteksi tepi yang diusulkan dibahas dalam bagian 3, serta bagian 4 akhirnya kesimpulan
dari karya ini diambil. Ini adalah gambar perbandingan profil turunan fase untuk 4 kernel yang berbeda. Pada gambar 1, ini pada gambar 1, maksudnya yang gambar A, no curvature. 4 profil turunan representatif diilustrasikan bersama dengan nilai S dan W masing-masing. Seperti dapat terlihat pada gambar 1A, memilih nilai mendekati 0 untuk W, mengembalikan profil derivatif fase linier. Meningkatkan nilai W akan menghasilkan kelengkungan kecil pada kernel. Sedangkan untuk menilai W yang sangat tinggi kelengkungannya meningkat lebih banyak seperti yang dapat dilihat pada gambar 1B dan gambar 1C masing-masing. Akhirnya, nilai S menskalakan profil turunan fase total karena dapat dilihat membandingkan gambar 1C dan 1D. Cara kedua parameter tersebut dapat digunakan untuk mengekstraksi tepi yang akan dibahas pada bagian selanjutnya. Ini adalah bagian SAR image dan edge detection. Bagian SAR image ini selanjutnya akan dilokalisasi kernel, lalu denoising, lalu phase transform, lalu edge detection, lalu morphological operation, lalu thresholding, lalu artifact removal. Blok diagram dari metode deteksi yang diusulkan. Bagian ini menjelaskan tentang blok diagram dari metode deteksi yang akan diusulkan. Pertama, SAR image, yang selanjutnya akan dilokalisasi kernel, lalu denoising, lalu phase transform, lalu artifact removal, lalu dilakukan thresholding, lalu morphological operation, yang terakhir akan mendapatkan hasil edge detection-nya. Yang tertera pada gambar A adalah gambar skala abu-abu dengan area gelap yang diperluas atau warnanya hitam, dan gambar fase keluaran PST dengan intensitas warna merah yang menunjukkan intensitas fase tertera pada gambar B. Gambar B masuk dalam artefak, dan gambar C setelah melepas artefak. Perkenalkan, nama saya Setri Dwi Prastiani, NIM 170512014. Di sini saya akan menerangkan metode tentang CNN atau metode Convolutional Neural Network yang digunakan pada edge detection image. Masalah yang diselesaikan. Langkah-langkah berbeda dari metode deteksi tepi yang diusulkan ditunjukkan pada gambar 2. Pada langkah pertama, gambar SAR diperluas dengan menerapkan kernel perlokalan. Filter lokalisasi Gaussian dengan bandwidth variabel digunakan dalam pekerjaan ini. Pada langkah berikutnya, gambar yang dihaluskan dinonasikan untuk mengurangi noise speckle yang tidak diinginkan. Dalam hal ini, filter median 2D diterapkan. Setelah itu, gambar denoise dilewatkan melalui PST yang mengembalikan gambar fase. Jumlah fase yang diterapkan pada setiap piksel gambar tergantung pada frekuensi, yang berarti bahwa jumlah fase
yang lebih tinggi diterapkan pada fitur frekuensi gambar yang lebih tinggi karena tepi gambar mengandung fitur frekuensi yang lebih tinggi. PST menekankan informasi tepi pada gambar dengan menerapkan lebih banyak fase ke fitur frekuensi yang lebih tinggi. Gambar fase yang dihasilkan diproses lebih lanjut untuk menghilangkan limbah yang terjadi di daerah intensitas rendah dari denoise gambar. Contoh dari fenomena ini diilustrasikan pada gambar 3, seperti yang dapat dilihat setelah menerapkan artefak PST muncul di mana area gelap yang diperluas terletak pada gambar asli, atau lihat kotak kiri atas pada gambar 3B. Untuk menghapus pola-pola yang tidak diinginkan, ambang minimum pertama kali diterapkan pada gambar asli untuk menentukan intensitas rendah atau gelap area yang mungkin mengandung artefak. Dalam gambar biner yang dihasilkan, semua piksel di bawah ambang akan memiliki nilai sedangkan piksel dalam gambar biner yang dihasilkan, semua piksel di bawah ambang akan memiliki nilai 1, sedangkan piksel yang lebih cerah akan memiliki nilai 0. Untuk memastikan bahwa tepi yang sebenarnya yang mungkin juga terletak di area gelap itu dipertahankan, atau lihat batas waktu dari kuadrat kiri bawah pada gambar 3B. Gambar biner ini kemudian dililit dengan kernel yang disajikan pada gambar 4. Menggunakan kernel ini memungkinkan kita untuk menentukan apakah suatu piksel gelap dan berapa banyak tetangga gelap yang dimilikinya untuk pemahaman yang lebih baik tentang proses ini. Mari kita perhatikan contoh piksel gelap. Kontribusi penulis dalam jurnal ini untuk membantu dan memudahkan seseorang dalam mendeteksi dan klasifikasi fitur. Selain itu, fungsi PST juga dapat dilakukan dalam bentuk gelombang temporal 1D di domain analog untuk mengungkapkan transisi dan anomali secara real-time. Contohnya, dalam sistem pengenalan wajah, sidik jari, dan iris mata untuk keamanan teknologi yang tinggi, serta dalam sistem navigasi mobil yang dapat dikendarai sendiri atau untuk memeriksa produk industri. Metode CNN atau Convolutional Neural Network. Pengertian CNN: Convolutional Neural Network adalah salah satu metode machine learning dari pengembangan multi-layer perceptron atau MLP yang didesain untuk mengolah data 2 dimensi. CNN termasuk dalam jenis Deep Neural Network karena dalamnya tingkat jaringan dan banyak diimplementasikan dalam citra. CNN memiliki 2 metode, yaitu klasifikasi menggunakan feedword dan tahap pembelajaran menggunakan backpropagation. Cara kerja CNN memiliki kesamaan pada MLP. Namun, dalam CNN setiap neuron dipresentasikan dalam bentuk 2 dimensi, tidak seperti MLP yang setiap neuron hanya berukuran 1 dimensi. Cara kerja atau prinsip operasi. Perhatikan gambar 2 berikut. CNN merupakan pengembangan lebih lanjut dari MLP karena menggunakan metode yang mirip dengan dimensi yang lebih banyak. Di algoritma CNN ini, input dari layar sebelumnya bukan array 1 dimensi, melainkan array 2 dimensi. Jika dianalogikan dengan fitur dari wajah manusia, layar pertama merupakan refleksi goresan-goresan berbeda arah.
Pada layar kedua, fitur seperti bentuk mata, hidung, mulut mulai terlihat. Hal ini karena dilakukan polling atau penggabungan dari layar pertama yang masih berupa goresan-goresan. Pada layar ketiga akan terbentuk kombinasi fitur mata, hidung, dan mulut yang nantinya akan disimpulkan dengan wajah orang tertentu. Kemudian perhatikan pada gambar 3 berikut, di mana pada blok merah termasuk fitur extraction dan di blok biru merupakan bagian dari klasifikasi. Sama halnya dengan neural network pada umumnya, CNN memiliki beberapa lapisan tersembunyi atau hidden layer dari sebuah input berupa vektor tunggal. Pada gambar 3, dengan input berupa citra yang dijadikan vektor tunggal 32x32, di tiap hidden layer terdapat beberapa neuron layaknya 4 fitur maps J1 pada gambar tersebut. Neuron-neuron pada J1 dihubungkan dengan neuron di S1 yang seterusnya. Lapisan terakhir yang terhubung dengan lapisan-lapisan tersembunyi sebelum disebut dengan output layer dan mempresentasikan hasil akhir klasifikasi kelas. Seperti N2 yang ditunjuk oleh gambar 2 yang mempresentasikan hasil pada output layer seperti 30, 50, dan 60 dan seterusnya. Program, hasil output, dan pembahasan metode CNN. Source code-nya yang pertama cnnbasic.m, di mana ini ada function CNN basic. Gambar yang dipilih nantinya akan dijadikan menjadi RGB to gray, kemudian akan di IM single sesuai dengan program yang tertera di bawah ini. Yang kedua, inisialis CNN, di mana hasilnya nanti akan menghasilkan net layer yang sesuai dengan gambar yang diinputkan, sehingga menghasilkan output seperti gambar berikut. Pada command window, saat running CNN basic nanti akan keluar sebuah matriks di mana hasilnya tergantung dengan gambar yang dimasukkan. Begitu juga dengan inisial CNN yang berisi layer akan memunculkan hasil sesuai dengan gambar yang diinput. Dalam hal ini, layer yang terdapat dalam program hasilnya menghasilkan 1 kali 10 sel. Kesimpulan dari implementasi jurnal ini adalah, dalam hal ini algoritma untuk deteksi tepi pada gambar SAR telah diperkenalkan. Metode ini menggunakan transformasi gambar digital yang berasal dari optik yang mengemulasi propagasi gelombang elektromagnetik melalui media difraksi dengan sifat dispresif non-linear. Terlihat bahwa PST yang diterapkan dalam mencapai performa yang baik dalam mendeteksi tepi gambar. Algoritma mengurangi efek derau dan menghilangkan artefak gambar. Sementara Pestrich Transform atau PST menekankan informasi tepi yang menerapkan lebih banyak fase ke fitur frekuensi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.